Shalom, selamat pagi rekan-rekan Taruna. Selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu saat ini. Saat ini marilah kita menapaki hari-hari kita dengan semangat untuk melayani dengan berlandaskan kasih setia Allah. Rekan-rekan yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari KJ 242 Muliakan Allah Bapa. Mari rekan-rekan Taruna kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pagi minggu ini kami berkumpul di tempat ini untuk mengadakan ibadah Pelkat PT. Kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kami saat ini dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Rekan-rekan Taruna, tiba saatnya kita masuk ke dalam pelayanan firman. Pelayanan firman minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Dedus Pakiding. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu di awal bulan Oktober ini kita kembali berjumpa dalam ibadah Pelkat Taruna. Dan kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan tadi. Tiba saatnya kita akan bersama untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan dan juga pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Injil Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12, kita akan satukan hati untuk masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua. Ketika saat ini kami anak-anak-Mu sudah berkumpul bersama, kami ada di rumah kami masing-masing dalam peribadatan Pelkat Taruna Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, bahkan kami akan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan bukakan akal pikiran kami, agar kami semua sebagai anak-anak Taruna dimampukan mengerti, memahami kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Kisah Para Rasul 19 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita buka bacaan firman Tuhan kita. Anak-anak yang kekasih yang ada di rumah, kita akan baca ini dan saya akan membacakannya pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 dari pasal 19 Kisah Para Rasul. Kita sudah menemukan semua, mari kita membacanya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang.
Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya dia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian bacaan firman Tuhan kita pada minggu ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita baca tadi firman Tuhan, saya mau katakan bahwa bacaan firman Tuhan kita pada minggu ini dia menceritakan tentang perjalanan seorang yang bernama Paulus, yang mana kita lihat tadi dia terus bergerak memasuki daerah-daerah pedalaman untuk tujuan, yaitu misinya memperkenalkan nama Yesus Kristus dan kerajaan Allah. Nah, ini mau mengingatkan kita juga anak-anakku yang kekasih, karena kita juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam kerangka perjalanan hidup iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apakah kita juga sudah memperkenalkan Kristus di tengah kehidupan kita, di tengah pergaulan kita yang ada, melalui tingkah laku dan perbuatan kita dalam hidup sehari-hari? Nah, Paulus dalam pembacaan firman Tuhan kita pada minggu ini mau mengingatkan kita. Karena kalau kita lihat tadi pada ayat demi ayat, di situ sangat dijelaskan. Bagaimana kalau kita lihat ini pada ayat yang pertama, di situ memberikan suatu informasi bahwa di mana saat Paulus dia menjelajah daerah-daerah pedalaman, dia menemukan orang-orang yang sudah menerima baptisan pertobatan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Namun demikian diingatkan di situ bahwa murid-murid yang ditemui oleh Paulus di daerah pedalaman itu belum mengenal nama Yesus dan mereka belum menerima Roh Kudus. Tetapi bagi kita anak-anak yang kekasih yang hidup di zaman sekarang, kita telah menerima baptisan, yaitu baptisan Yesus Kristus. Dengan kata lain di situ bahwa baptis itu menandakan bahwa kita ini sudah masuk dalam keluarga Allah. Orang tua yang mengaku ketika kita dibaptis sudah memberikan tempat bagi kita sebagai keluarga Allah. Nah, tapi dalam bacaan kita dalam minggu ini tadi bahwa Paulus menemukan bahwa masih ada orang-orang yang hanya menerima baptisan Yohanes, karena baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Dan kita melihat di dalam ayat 1, mereka pun belum mengenal nama Yesus. Nah, tetapi bagi kita anak-anak yang kasih di hidup di zaman sekarang, kita telah mengenal siapa itu Yesus. Yesus adalah Tuhan, juru selamat bagi kita. Kita mengenal Dia, bagaimana Dia mengorbankan dirinya karena menebus segala dosa umat manusia, bagaimana Dia tersalib, bahkan bagaimana Dia mati dan bagaimana Dia bangkit. Kita sudah mengenal Dia. Nah, di sini yang saya mau katakan, Paulus tadi dikatakan dia menemukan beberapa murid Yohanes yang telah menerima baptisan pertobatan melalui jalan pengakuan dosa dan penyesalan. Nah, yang mau pemerintah katakan bahwa baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Nah, kalau baptisan pertobatan berarti dia menyesali segala dosa dan kesalahan. Namun kita tidak. Kita telah menerima baptisan yang senantiasa dikuatkan oleh Yesus Kristus. Nah, bahkan di ayat yang keempat tadi, kalau kita lihat di ayat yang keempat, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, di sini dalam konteks bacaan kita ini orang banyak itu diyakinkan supaya mereka itu mempercayai Yesus dalam keberadaan hidup mereka. Nah, di situ kita melihat Paulus memberikan pengajaran kepada murid-murid bahwa baptisan Yohanes itu belum cukup. Nah,
Tetapi di sini anak-anakku yang kekasih, dalam konteks bacaan kita ini kita diingatkan bersama bahwa ada tugas yang penting yang harus dilakukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Memperkenalkan Yesus dalam seluruh rangkaian kehidupan yang boleh kita jalani. Nah, sudahkah kita semua anak-anakku kasih yang di rumah telah memperkenalkan Yesus dalam tingkah laku dan perbuatan kita hidup sehari-hari, baik dalam keluarga kita, baik mungkin ketika kita hadir bersama dengan teman, dengan kawan, dimanapun kita boleh berada, atau kita masih melakukan segala dosa dan kesalahan dalam hidup yang ada ini. Nah, di sini kita dikuatkan dalam perjalanan keberadaan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Yesus yang sudah dikenalkan kepada kita dan kita telah menerima baptisannya, mau mengajarkan kepada kita, kita harus percaya dan yakin. Bukan hanya percaya dan yakin, tapi bagaimana kita diingatkan untuk meneladani segala ajaran dan pengajaran yang telah Dia sampaikan, yang telah Dia berikan kepada murid-muridnya, dan kepada kita saat ini pun sebagai anak-anaknya harus bisa menjalankan itu semua dalam hidup kita. Apa yang harus kita buat? Nah, tadi di ayat yang ke-12 dia katakan oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang sangat luar biasa. Paulus dengan keyakinan dia, dengan iman yang ada pada dia mampu membuat mujizat begitu banyak. Bahkan apa yang dikatakan tadi di ayat yang ke-12, bahkan orang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai Paulus untuk meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Di sepanjang perjalanan Rasul Paulus ada banyak mujizat yang dia lakukan. Bahkan dia memakai sebuah sapu tangan. Lalu sapu tangan itu diambil oleh beberapa orang, dipakai juga untuk melakukan mujizat. Dan itu terjadi lewat bacaan firman Tuhan kita pada minggu ini. Oleh karena itu anak-anakku yang kekasih, dalam iman dan keyakinan yang ada pada kita, mari kita kerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan dan janjikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Meneladani hidup Kristus dalam kehidupan kita, mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Dia dalam hidup yang ada itu. Karena di sanalah kita akan memperoleh kehidupan yang baik, kesejahteraan yang ada, damai dan sejahtera, bahkan kita akan diberikan suatu keselamatan yang pasti melalui Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristuslah keselamatan itu akan dinyatakan di tengah kehidupan kita semua sebagai anak-anaknya. Di masa pandemi ini pun kita tidak bisa berbuat banyak dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita masih tetap ada di rumah, kita masih tetap belajar di rumah, mengajarkan, melaksanakan aktivitas yang ada, semua berada di rumah. Semua menjadi pengajaran yang baik bagi kita, agar tentunya kita tetap ada dan terhindar dari virus COVID-19 yang ada ini. Karena virus ini telah menjelajahi dunia, bahkan sampai di Indonesia. Bahkan pemerintah pun dibuat pusing untuk mengatasi ini. Bahkan sampai hari ini pun obat atau virusnya pun belum ditemukan bagi kita. Namun kita bersyukur, semoga semuanya ini akan cepat berlalu. Nah, di sini ada suatu pengajaran juga dari virus COVID-19 ini bagi kita umat percaya atau kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada agar kita terhindar oleh terjangkit dari virus yang mematikan ini bagi kita. Dan kita semua pun harus saling mengingatkan satu kepada yang lain apa yang harus kita buat dalam hidup ini. Yang terpenting anak-anakku kasih, jangan takut dengan adanya virus COVID-19 ini. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang memberi kekuatan kepada kita. Karena banyak orang yang takut saat ini, masih dipertanyakan dengan iman dan keraguan mereka, takut untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada. Tapi suatu keyakinan kita, ketika protokol kesehatan kita laksanakan dengan baik, dengan ketat, kita percaya juga bahwa Tuhan akan menjaga, melindungi kita, dan juga menghindari kita dari virus COVID-19 ini. Paulus dalam perjalanannya banyak rintangan dan tantangan ketika dia memberitakan Injil. Tapi dia mempunyai suatu kekuatan. Dia percaya terus
kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengutus Dia. Dan kita pun diingatkan untuk terus percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita sekalian. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua, anak-anakku kekasih, dalam menjalani kehidupan yang ada pada kita sekalian, agar Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita bersama dengan orang tua kita, bersama dengan papa dan mama, kakak dan adik-adik, dan seluruh keluarga besar yang ada pada kita. Tuhan memberkati akan firman-Nya. Amin. Karena yang kekasih, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan merespon firman ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 21 yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu saat ini telah mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami pun sebagai anak-anak-Mu dimampukan memberlakukan firman itu dalam hidup hari lepas hari kami. Tuhan berkati kami semua dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan lindungi kami, jaga kami, pelihara kami. Bahkan juga bersama dengan orang-orang yang kami kasih dan cintai, yang ada bersama dengan kami, kedua orang tua kekasih kami, kakak dan adik-adik kami, dan seluruh keluarga yang ada pada kami. Dan biarlah kami tetap terpelihara karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami ini. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi gereja Tuhan, gereja yang ada pada kami, gereja GPB Getsemani Jember, para pelayan yang ada dalamnya Tuhan berkati. Dan biarlah seluruh rencana, program dan kerja yang ada, Tuhan juga memberkati ini. Dan kami berdoa dalam tanggung jawab kami pun sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah kami terus dipakai oleh-Mu Tuhan untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami, baik dalam hidup keluarga, bahkan juga bagi orang lain, bahkan dimanapun ketika Tuhan telah menempatkan kami semua. Dan kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah dengan kasih dan cinta Tuhanlah kami selalu mendapatkan anugerah-Mu Tuhan, kami selalu mendapatkan damai dan sejahtera, karena kami terus dipakai Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dalam hidup hari lepas hari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan akan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami untuk kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pelihara kami dari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah rekan-rekan Taruna kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu dari KJ 450, Hidup Kita Yang Benar. Mari kawan-kawan Taruna kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas persembahan yang kami berikan sehingga kami dimampukan untuk belajar saling berbagi dan memberi bagi sesama. Karena itu kami mohon kuduskanlah persembahan syukur ini agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Demi Kristus Yesus, amin. Ibadah kita saat ini telah selesai. Mari kita berdiri dan menyanyi dari KJ 417, Serahkan pada Tuhan. Anak-anakku yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah minggu pelayanan Taruna pada minggu ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu dari awal sampai akhir dalam peribadatan kami pada minggu ini. Dan biarlah kami akan penuh dengan sukacita karena firman Tuhan ada pada kami semua. Kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan perantaraan Roh Kudus memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.